Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus mantan politisi Gerindra Sandiaga Uno resmi bergabung menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga Uno menerima kartu tanda anggota disaksikan pengurus teras Partai Ka'bah di kantor DPP P3 sore tadi. Masuknya Sandiaga Uno sebagai kader P3 memperbesar peluang yang diajukan sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Akankah P3 menjadi pelabuhan politik terakhir Sandiaga Uno? Sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung secara virtual. Ada PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Selamat sore Pak Mardiono. Selamat sore Pak Mardiono. Dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Rifana. Oke, tampaknya kita harus memperbaiki dulu ya komunikasi kita dengan Pak Mardiono. Pak Mardiono sudah dengar belum ya? Oke, saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, kalau kita lihat ya tadi prosesi masuknya Sandiaga Uno ke Partai Ka'bah ataupun ke P3, seberapa signifikan masuknya Sandiaga Uno ini terhadap elektoral pemenangannya P3 di pemilu 2024 nanti? Saya kira Sandi dan P3 itu mutual interesting ya, saling menguntungkan dan tentu saja saling membutuhkan. Satu sisi tentu bagi P3 ini semacam durian runtuh karena apapun judulnya P3 itu membutuhkan figur kunci yang kemudian dianggap sangat layak dan pantas untuk bertanding di 2024 ya Nana. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi Sandi tentu membutuhkan partai politik yang memang mau secara terbuka mendukung dan mengendorse Sandi sebagai sosok cawapres yang potensial maju di Pilpres. Jadi bagi saya ini sangat mutual interesting dan mutual understanding. Jadi wajar kalau kemudian keduanya itu saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Oke, jadi posisinya P3 dengan Sandiaga Uno ini sama-sama mendapatkan keuntungan begitu ya. Satu berharap mendapatkan tiket untuk cawapres, satu lagi berharapkan mendapatkan kotel efek ataupun berkah elektoral. Saya mau tanya dulu nih kepada PLT Ketua Umum P3 Pak Mardiono yang sudah bergabung. Pak Mar? Halo, selamat sore Pak Mardiono. Pak Mardiono sudah dengar suara saya? Oke, tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu ya untuk memperbaiki komunikasi kita dengan Pak Mardiono. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus mantan politisi Gerindra Sandiaga Uno resmi bergabung menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga Uno menerima kartu tanda anggota disaksikan pengurus teras Partai Ka'bah di kantor DPP P3 sore tadi. Masuknya Sandiaga Uno sebagai kader P3 memperbesar peluangnya diajukan sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Akankah P3 menjadi pelabuhan politik terakhir Sandiaga Uno? Langsung saja kita akan membahasnya dengan PLT Ketua Umum P3 Bapak Mardiono yang sudah bergabung. Selamat sore Pak Mardiono. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Nana. Selamat sore Mas Adi Praitno. Selamat sore pemirsa CNN Indonesia. Dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno. Saya akan langsung dulu ke Pak Mardiono. Pak Mardiono, apa saja proses yang dilewati Sandiaga Uno sampai akhirnya diterima menjadi kader P3 Pak? Ini katanya pelonconya 7 bulan nih Pak sebelum masuk ke P3. Nah, 7 bulan memang Pak Sandi ini menteri yang Pak Mardiono, mohon maaf sekali kami tidak bisa mendengarkan apa yang Anda sampaikan ya. Tampaknya ada kendala teknis. Kooperatif kalau diundang oleh Partai Persatuan Bangunan di mana maupun di daerah. Nah, sehingga memang Halo Mbak Nana. Ya silakan Pak, ini Halo Mbak Nana. Sepertinya sinyalnya kurang bagus itu Mas Bapak. Ya silakan Pak. Ya saya sambung kembali Pak Adi. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Adi Praitno. Ya silakan Pak. Selamat malam Pak Mardiono. Ya, jadi saya lanjutkan tadi mungkin terputus-putus. Jadi memang sejak 7 bulan yang lalu Pak Sandi itu Menteri Pariwisata yang dimana kalau setiap diundang sebagai narasumber terhadap Partai Persatuan Bangunan itu menteri yang paling kooperatif.
Dan kami juga tidak hanya mengundang Pak Sandi, tapi juga ada menteri yang lain untuk di event-event Partai Persatuan Bangunan. Nah kemudian setelah Pak Sandi itu sering menghadiri, maka sejak Pak Sandi mengundurkan diri dari Partai Gerindra, itu intensitas kegiatan Pak Sandi, yaitu setiap kegiatan-kegiatan P3 itu sudah semakin intens lagi. Dan juga Pak Sandi selalu melaporkan hasilnya kepada saya, yaitu dalam rangka untuk mengetahui sebenarnya yang menjadi visi misi perjuangan Partai Persatuan Bangunan itu apa saja. Nah tentu karena Partai Persatuan Bangunan adalah partai yang diwariskan oleh para ulama pendiri yang didirikan sejak tahun 73, maka tidak akan terlepas dari sebagai kebijakan-kebijakan partai tentu akan selalu mendengarkan dengan para ulama-ulama itulah. Pak Sandi sudah melalui proses itu semua. Oke, Pak Mardiono, posisi apa yang akan diberikan kepada Pak Sandiaga Uno? Apakah benar Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3? Itu informasi yang kami dapatkan. Ya, jadi hari ini adalah kita hanya memberikan kartu KTA kepada Pak Sandi dan pemakaian atribut. Ini bukti bahwa mulai hari ini Pak Sandi sudah secara resmi menjadi anggota Partai Persatuan Bangunan, juga menjadi keluarga besar Partai Persatuan Bangunan, di mana setiap kader memang berkewajiban untuk terus berjuang untuk khususnya yaitu di pemilu yang akan datang. Tetapi terlepas dari kepentingan pemilu itu, karena P3 selalu memiliki amanah bagaimana untuk mengantarkan kesejahteraan umat adalah sudah menjadi tugas P3, maka di setiap momen antara Pak Sandi dengan masyarakat, Pak Sandi dengan konstituen P3, itu ya mendialogkan soal ekonomi kreatif, kemudian soal UMKM dan juga pariwisata dan lain sebagainya. Nah untuk penugasan, dalam hal penugasan itu nanti insya Allah pada hari Jumat, Sabtu, 2 hari ini Partai Persatuan Bangunan akan menggelar acara Rapimnas, dan kemudian nanti di Rapimnas di samping juga akan membahas persoalan-persoalan persiapan pemilu, tetapi juga akan membahas persoalan penugasan yang akan kita berikan kepada Pak Sandiaga sebagai kader baru di Partai Persatuan Bangunan. Oke, tapi untuk pemenangan pemilu tampaknya akan diberikan kepada Pak Sandi, begitu ya Pak Mar ya? Ya nanti akan kita bahas nanti di Rapimnas hari Jumat dan Sabtu itu Mbak Nana. Oh jadi belum diputuskan ya posisinya apa, yang penting hari ini dapat KTA dulu. Mas Adi. Betul. Seberapa signifikan sebetulnya masuknya Sandiaga Uno terhadap elektoral pemenangan P3? Ya tentu. Ya ini untuk Mas Adi dulu nih Pak. Ya tentu cukup signifikan Nana, karena apapun judulnya Sandi ini adalah menteri yang cukup populer, pengalaman ikut pemilu dan bertanding di pilkada saya kira juga sudah memadai, dan bahkan Sandi itu merupakan nama sosok yang selalu warawiri yang muncul dalam survei yang potensial bisa maju di 2024. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ketika Sandi sudah ber-KTA P3, ini memungkinkan basis-basis loyalis dan pendukung Sandi yang selama ini selalu muncul di survei, ini otomatis sangat mungkin akan hijrah dan pindah ke P3. Itu yang saya sebut sebagai keuntungan politik elektoral, apalagi misalnya P3 bisa meyakinkan PDIP, bisa meyakinkan Megawati Soekarno Putri untuk menjadikan Sandi sebagai wakil. Ini akan melipat gandakan bagaimana keuntungan politik yang akan didapatkan oleh P3. Itu yang tidak bisa dipungkiri, apapun Sandi ini adalah tokoh dan punya nama besar yang ada kecenderungan di politik kita. Nama besar itulah yang kemudian akan menggiring begitu banyak para pengikutnya untuk migrasi dan pindah ke partai politik di tempat dia kemudian berlabuh sebagai pilihan politik. Oke Mas Adi, tapi kalau Anda lihat motif politiknya seorang Sandiaga Uno bergabung ke P3, apakah memang karena mengincar tiket cawapres ya? Itu motif politik utamanya? Ya kalau kita melihat pembicaraan publik, konsumsi yang ada di media, tentu itu adalah salah satu variabel yang bisa dijelaskan bahwa Sandi pindah ke P3 itu adalah bagian dari upaya untuk mendapatkan tiket pencapresan di 2024, Mbak Nana. Karena
kalau Sandi terus-menerus berada di Gerindra, tentu harapannya untuk maju itu agak sedikit sulit. Karena Gerindra sudah memutuskan Prabowo, the one and only yang Oke. dicapres sebagai calon ya, tunggal satu-satunya di internal Gerindra. Tentu Sandi pindah ke P3 itu ada harapan. Ya. Siapa tahu ada cahaya di ujung terowongan. Oke. Pak Mardiono dan P3 mau mengumumkan Sandi sebagai salah satu calon pendamping lah Baik. Ganjar Pranowo Oke. 2024. Saya mau ke Pak Mar lagi. Pak Mar, setelah bergabungnya Sandiaga Uno ke P3, berapa sebetulnya target elektoralnya P3 dengan bergabungnya Sandiaga Uno ini? Berharap bertambahnya Ya, berapa Mbak nih Pak Nana. Mar? Ya, dari awal memang P3 ini sudah mentargetkan itu antara 40 sampai dengan 50 kursi nanti untuk di DPR RI. Nah, itu menjadi target Partai Persatuan Bangunan yang memang sudah kita persiapkan sejak awal kita memulai tahapan-tahapan pemilu itu. Nah, kemudian yang tadi pertanyaan yang diharapkan dari Pak Sandi ya tentu karena Pak Sandi ini kan juga di samping seorang pengusaha tapi juga seorang politisi yang sukses. Di mana Pak Sandi itu berhasil juga ketika mendampingi Pak Anies Baswedan dalam pencalonan Gubernur DKI, itu juga Pak Sandi itu berhasil dan kemudian ketika Pak Sandi menjadi pendamping Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2019 juga bisa mendulang suara yang signifikan. Nah, ya tentu itu menjadi bagian dari yang kita harapkan dari P3 agar dampak dari kepeyaan Pak Sandi itu juga nanti dibawa ke P3 sehingga P3 akan mendapatkan efek elektoral atau kalau bahasa saya ya hokinya Pak Sandi itu dibawa ke P3 demikian, Mbak. Oke, jadi hokinya Pak Sandi ataupun elektoralnya Pak Sandi bisa terserap ke P3. Tapi Pak Mardiono, P3 itu nggak khawatir ya ataupun nggak masalah bahwa mungkin salah satu motif politiknya Pak Sandi masuk ke P3 itu ya hanya karena mengincar tiket cawapres. Gak masalah buat P3 ya Pak Mar? Jadi apa yang menjadi komitmen Pak Sandi bergabung dengan P3 itu tidak pernah mempersyaratkan apapun. Dan P3 juga tidak pernah menjanjikan apapun terhadap Pak Sandi, tetapi kita akan berjuang bersama-sama mensukseskan pemilu, kemudian nanti ada penugasan-penugasan tertentu ini adalah merupakan satu konstitusi partai yang memang harus dijalani oleh semua kader di seluruh elemen, baik di tingkat pusat, kemudian di daerah juga memiliki tugas yang sama sesuai dengan tupoksinya. Jadi semua kader di P3 ini memiliki tugas untuk bekerja politik, Mbak Nana, gitu. Jadi tidak ada kontrak politik tertentu bahwa Pak Sandi itu masuk ke P3 itu harus mendapatkan jabatan tertentu, itu tidak ada. Yang pasti kita harus berjuang bersama-sama. Nanti tentu karena politik itu dinamis ya nanti kita akan menunggu sesuai dengan dinamika yang berkembang nanti ke depan. Oke, Pak Mardiono, ini kan kita lihat ya bahwa sebelumnya Pak Sandiaga Uno ini adalah politisi dari Partai Gerindra dan sekarang beliau pindah ke P3. Apakah dari P3 tidak khawatir soal rekam jejak loyalitas Pak Sandi ini yang berpindah partai? Ini nggak masalah juga untuk P3? Ya, tentu bergabungnya Pak Sandi bersama dengan P3 itu kan karena Pak Sandi juga sudah meyakini bahwa P3 memiliki jalan perjuangan atau platform P3 yang sudah dijiwai oleh Pak Sandi. Nah, sehingga terakhir hasil dari komitmen antara Pak Sandi dengan saya ya tentu Pak Sandi harus menjadi bagian dari jalan perjuangan P3 ya tentu dengan tulus tanpa ada syarat apapun. Nah, kemudian di setiap partai itu tentu setiap kader itu akan berjuang yaitu untuk ada tentu yang nanti ke arah eksekutif, kemudian ke arah legislatif, kemudian nanti ini akan melihat nanti perkembangan ke depan nanti seperti apa. Nah, P3 yang saat ini kami kerjasama politik di perjuangan dan kemudian juga. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, apakah dengan masuknya Pak Sandiaga Uno ke P3 ini nanti ke depan karir politiknya semakin maju atau bagaimana?
Ya, saya kira yang satu hal yang pasti, Nana, bahwa ketika Sandi masuk ke P3 itu tentunya Sandi mendapatkan sesuatu yang tidak pernah didapatkan di Gerindra ya, Hmm, tentang soal peluangnya bisa maju di 2024. oke, Apapun Sandi ini adalah politisi yang juga sudah lama malang melintang. Apa sih yang belum didapat oleh Sandi? Adalah ikut tanding di Pilpres 2024. Ini oke. adalah masa di mana Sandi itu sebenarnya sudah akan mencapai masa keemasannya. Kalau Sandi bisa maju di 2024 Hmm, berdampingan dengan Ganjar Pranowo misalnya dan menang, saya kira karir politiknya akan panjang ke depan. oke. Karena ini akan menjadi bekal yang saya kira bisa dikapitalisasi oleh Sandi, oleh P3 Hmm, untuk terus melakukan resultante dan perjuangan politik yang saya kira tidak akan pernah apa namanya padam ya semangat perjuangannya hingga tuntas. Yang jelas ketika Sandi bergabung dengan P3 ini adalah salah satu momentum politik di mana kartu politik P3 itu akan kembali sangat signifikan. Mengingat ada nama Sandi, punya nama besar dan ketokohannya baik, pun juga cukup luar biasa. oke. Jadi P3 akan memiliki daya tawar politik yang saya kira di atas rata-rata ketika Sandi sudah menjadi bagian di dalamnya. Oke, itu kalau Sandiaga Uno dicalonkan oleh P3 menjadi cawapresnya Ganjar dan terpilih sebagai cawapresnya Ganjar dan menang pemilu ini perjalanannya masih panjang. Makanya saya mau tanya nih ke Pak Mardiono. Pak Mardiono, apakah dengan bergabungnya Sandiaga Uno meskipun tidak ada kontrak politik ataupun tidak ada perjanjian politik dengan Sandiaga Uno, tapi P3 resmi ya mengajukan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Ganjar ini akan diajukan ke PDI Perjuangan bahwa ini Sandiaga kami ajukan sebagai cawapresnya Mas Ganjar Pranowo ke PDI Perjuangan. Begitu Pak Mar? Ya, Mbak Nana, nanti tentu itu akan dibahas dalam Rapimnas yang akan diselenggarakan nanti pada hari Jumat dan Sabtu itu. Hmm, Nah, karena P3 di dalam mengambil keputusan yang strategis itu memang harus bersifat kolektif kolegial, yaitu hmm. menurut konstitusi P3 itu tentu harus melalui Rapimnas itu. Sehingga nanti mohon sabar sebentar, insya Allah nanti hari Sabtu Jumat Sabtu itu Hmm. nanti ada keputusan dari Partai P3 tugas apa nanti akan diberikan kepada Pak Sandiaga sebagai kader Partai Persatuan Bangunan. Oke, jadi nanti kita harus nunggu Rapimnasnya ya, nggak mau dibocorin nih sama Pak Mar. Terakhir Mas Adi, kalau misalnya nanti peluangnya Sandiaga Uno menjadi cawapresnya Ganjar terbuka begitu ya, diusung oleh P3. Hambatannya nanti apa? Ketika diajukan ke PDI Perjuangan kan belum tentu nanti diterima. Ya, jawaban ke saya. Ya hambatannya tentu karena begitu banyak nama-nama yang Hmm, dinilai juga punya potensi berdampingan dengan Karena saya Ganjar. jawaban ke Ada saya. nama Mahfud MD, ada nama Erick Thohir, ada hmm. nama siapa lagi Nasaruddin Umar, bahkan belakangan ada nama AHY. Jadi antrian untuk menjadi pendamping Pak Ganjar itu saya kira luar biasa, Nana. Hmm, Tapi ikhtiar politik itu harus terus dilakukan karena apapun bisa terjadi di detik-detik apa namanya penjelang pendaftaran ke KPU di bulan Oktober nanti. Tapi yang jelas Sandi ini adalah sosok yang selalu warawiri masuk dalam bursa capres ataupun sebagai cawapres. Kalau melihat posisi cawapres, Sandi ini selalu masuk tiga besar. Kalau tidak nomor satu, ya nomor dua biasanya. Bersama Ridwan Kamil dan AHY. Jadi ini adalah menjadi variabel penting yang saya kira membuat kenapa P3 juga tertarik menjadikan Sandi sebagai orang yang diberikan kartu tanda anggota. Apalagi ada kode dari PDIP mempersilahkan kepada P3 untuk mengusulkan Sandi sebagai wakilnya Ganjar. oke. Jadi sekali tidak ada hitam di atas putih Sandi masuk ke P3, pastinya ada pembicaraan-pembicaraan yang selesai di belakang itu antara P3 dengan Sandi, antara Sandi dengan Pak Mardiono. Tentu yang saling menguntungkan satu sama yang lainnya. Oke, kita lihat nanti bagaimana ujungnya di Rapimnas P3 hari Jumat dan juga Sabtu ya. Apa penugasan yang akan diberikan oleh P3 kepada sosok Sandiaga Uno dan apakah tiket cawapres benar-benar di tangan? Kalau tiket cawapres benar-benar di tangan ya berarti memang karpet merahnya sudah disiapkan oleh P3 untuk sosok Sandiaga Uno. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada PLT Ketua Umum P3 Bapak Mardiono dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno. Saya selalu Pak Mar dan juga Mas Adi. Terima kasih Nana, Terima kasih terima Mbak kasih Pak Nana. Mardiono, Selamat sore Mbak Nana, selamat sore Mas Adi. terima kasih Pak.